Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Firman Hakim. Saya dari Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, angkatan tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang krusial di Indonesia khususnya. Oke, yang pertama masuk ke kemiskinan. Nah, di sini ada definisinya. Definisi dari kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Artinya di sini dalam sosial mereka itu hak-haknya kurang dipenuhi. Kenapa kurang dipenuhi? Kadang mereka itu banyak menerima kejahatan dan lain-lain karena mereka dianggap orang-orang yang lemah. Oke, di sini kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, orang yang miskin ini identik dengan kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya makan mereka kekurangan, pakaian mereka kurang layak, terus mungkin rumah mereka itu di kolong-kolong jembatan, dan pendidikan mereka yang kurang, serta kesehatan mereka yang kurang terjamin karena kehidupannya memang sangat kekurangan. Oke. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, kenapa mereka sulit mengakses itu? Karena mereka tidak punya pendidikan yang layak. Nah, akhirnya mereka pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya anak mereka pun juga sulit mendapatkan pendidikan yang layak karena kekurangan ekonomi lebih tepatnya. Oke. Lanjut. Dampak dari kemiskinan. Apa aja sih dampak kemiskinan? Nah, yang pertama adalah penurunan kualitas pendidikan. Nah, ini otomatis karena mereka kurang ekonomi, biasanya kualitas pendidikan mereka menurun. Tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka ada yang mendapatkan pendidikan yang layak dari beasiswa dari pemerintah. Nah, yang kedua yaitu kesehatan yang buruk. Kenapa buruk? Karena di lingkungan orang-orang yang miskin itu mereka untuk membeli obat, vitamin, suplai makanan itu sangat kurang. Jadi kesehatan mereka itu kurang baik. Nah, di sini ada lagi rendahnya produktivitas. Nah, kenapa di sini produktivitas mereka itu rendah? Nah, di sini karena mereka itu keseharian mereka kurang terjamin karena fasilitas mereka itu kurang layak, jadi mereka kurang produktif. Oke, di sini ada peningkatan pengangguran. Sering kali kemiskinan ini dikaitkan dengan pengangguran karena banyak orang yang karena mereka menganggur akhirnya menjadi miskin. Mungkin karena habis dipecat dari suatu pekerjaan atau mereka memang kurang skill dan pendidikan, akhirnya tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Nah, di sini ada masalah sosial, ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini biasanya terjadi di kota-kota besar yang persaingan dari lingkungannya itu sangat ketat. Oke, di sini ada ketidakadilan sosial. Ya, seperti yang saya bahas di awal tadi, rakyat miskin itu banyak ditindas. Kenapa ditindas? Karena mereka itu dianggap lemah oleh orang-orang sekitar. Oke, terus ada penurunan harapan hidup. Nah, di sini kenapa harapan hidup mereka menurun? Karena kehidupan mereka itu kurang layak. Otomatis secara kesehatan kurang. Nah, karena kesehatannya kurang, akhirnya usia harapan hidup mereka pun berkurang. Oke, lanjut. Nah, kita yang kedua ini masuk ke pengangguran. Apa sih definisi pengangguran? Nah, pengangguran menurut Badan Pusat Statistik
Pengangguran adalah individu yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, atau mereka itu kerja serabutan. Nah, di sini atau mereka itu sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu penyebab kemiskinan di masyarakat karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi pengangguran ini termasuk salah satu penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia. Karena itu tadi mereka jadi tidak punya pekerjaan dan kehidupan mereka kualitasnya berkurang. Oke, di sini lanjut lagi, ketidakmerataan dalam distribusi lapangan kerja juga menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Nah, di sini Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan jumlah pengangguran yang tertinggi, di mana keterlambatan dalam perkembangan teknologi. Nah, di sini yang dimaksud itu orang-orang Indonesia yang pengangguran ini mereka kalah di bidang teknologi karena mereka masih mengandalkan segala sesuatu secara manual dan mereka tenggelam karena sekarang banyak teknologi-teknologi yang baru yang bisa menggantikan pekerjaan mereka. Nah, di sini mempersempit kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja merujuk pada jumlah orang yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengisi pekerjaan yang tersedia. Nah, karena teknologinya sudah semakin canggih, jadi jumlah orang yang kerja itu berkurang karena mereka tergantikan oleh adanya teknologi tadi. Di sini ada faktornya, ada 3. Yang pertama, pendidikan yang terlampau rendah. Nah, terus ada malas bekerja. Nah, ini sangat-sangat disayangkan sekali. Terus lanjut lagi, terbatasnya lapangan kerja. Sebenarnya kalau untuk lapangan kerja itu banyak. Tinggal kita saja yang mengelolanya bagaimana. Karena di Indonesia sudah banyak membuka lapangan pekerjaan dan juga sepertinya orang yang tidak mendapat pekerjaan itu lebih ke malas bekerja menurut saya. Oke. Terus lanjut lagi, keterbatasan moral. Mungkin di sini sifat-sifat mereka itu kurang baik, akhirnya mereka tidak lolos dalam interview pekerjaan mereka. Terus lanjut lagi, beban keluarga. Nah, kenapa bisa disebut beban keluarga? Karena pengangguran ini hanya menghabiskan waktu mereka, menghabiskan uang mereka, dan mereka juga membawa kerugian bagi keluarga karena dipandang jelek dan juga ekonominya yang kurang. Oke, kita lanjut sekarang membahas tentang seks bebas. Nah, apa sih seks bebas itu? Seks bebas di sini itu adalah masalah sosial yang sering dialami oleh masyarakat dan bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena seks ini termasuk kebutuhan yang ya memang orang-orang harus penuhi setelah kebutuhan dasarnya mereka sudah terpenuhi. Oke. Di sini seks bebas itu merupakan perilaku seksual yang terjadi tanpa adanya komitmen dalam suatu hubungan. Nah, jadi seks bebas ini terjadi di orang-orang yang belum terikat adanya hubungan seperti menikah. Nah, di sini seks bebas itu merupakan eksplorasi seksual yang dilakukan dengan persetujuan atau persetujuan penuh dari pihak yang terlibat tanpa paksaan ataupun dengan paksaan. Nah, ini banyak terjadi seperti di misalnya saja
Kalau di Surabaya itu di Gang Doli yang sudah ditutup oleh Bu Risma. Nah, itu kan banyak kasus-kasus, bukan kasus, tapi memang tempat dari melakukan seks bebas ini. Oke, faktornya apa aja sih? Nah, di sini ada faktor dari personal. Nah, ini faktor dari diri kita sendiri. Karena hawa nafsu, karena keinginan dari manusia yang melakukan. Terus ada faktor lingkungan. Contohnya saja seperti orang-orang yang ada di lingkungan sekitar lokalisasi, otomatis mereka itu pemikirannya lebih condong ke situ daripada orang-orang yang di lingkungan yang positif seperti lingkungan majelis taklim atau anggota-anggota jamaah jamaah lainnya. Oke, di sini adalah ada satu lagi faktor perilaku. Nah, ini mungkin dari perilaku seseorang, seperti lebih ke orang-orang yang bisa dibilang itu tidak baik dalam memandang seseorang, seperti misalnya saja orang yang orientasi otaknya itu sudah menuju ke hal-hal yang berbau seks. Nah, akhirnya itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Jadi orang yang mereka pandang itu di bayangannya itu hanya ada seks dan seks. Oke, lanjut. Sini yang terakhir adalah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir ini, bukan hanya sebagai isu ekologi, tetapi juga sebagai salah satu bentuk patologi sosial kontemporer. Nah, artinya kontemporer ini dari masa ke masa itu selalu ada. Nah, patologi sosial sendiri merujuk pada kondisi-kondisi dalam masyarakat yang menyimpang atau membawa dampak negatif bagi kehidupan bersama. Dalam konteks lingkungan, perilaku destruktif manusia terhadap alam, pencemaran alam, deforestasi atau penebangan liar, dan eksploitasi sumber alam yang berlebihan seperti pertambangan. Contohnya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini ada tambang batu bara liar. Nah, itu setelah mereka tambang tidak mereka tutup lagi. Nah, ini mengakibatkan kondisi lingkungan itu tidak baik. Nah, di sini memunculkan berbagai masalah serius yang mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi. Karena misalnya saja pencemaran lingkungan, otomatis ikan-ikan di sungai itu mati, hewan-hewan endemiknya pun mati, yang tersisa hanya hewan-hewan yang mampu bertahan di kondisi pencemaran limbah. Contohnya saja ikan, apa bahasanya kan, ikan sapu-sapu. Nah, itu sebuah tanda bahwa lingkungan sungai itu sudah tercemar oleh limbah-limbah. Nah, di sini ada deforestasi tadi. Nah, kenapa sih deforestasi itu mengganggu makhluk hidup lainnya? Karena makanan dari makhluk hidup, hewan-hewan di hutan itu jadi hilang dan otomatis mereka mati kelaparan. Oke, di sini ada faktor penyebabnya. Nah, di sini adalah ada konsumsi berlebihan menjadi ciri khas masyarakat modern. Kecenderungan untuk membeli dan menggunakan barang secara berlebihan tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan menyebabkan peningkatan produksi barang yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak limbah dan emisi. Nah, kenapa konsumsi berlebihan itu sangat berkaitan dengan masalah lingkungan? Ya, karena saat permintaan naik, otomatis produksi suatu perusahaan itu ditingkatkan
dan otomatis juga limbah dan emisi semakin banyak. Contoh lainnya, tidak usah jauh-jauh ke pabrik, kita menggunakan kendaraan karena terlalu berlebihan dalam menggunakan kendaraan. Ya, seperti kita menggunakan mobil tapi kita hanya sendirian. Nah, itu otomatis kita menambah emisi gas buang dan juga kita menggunakan minyak bumi terlalu banyak, tidak efisien. Nah, fenomena ini diperparah oleh kurangnya edukasi lingkungan di berbagai lapisan masyarakat, sehingga banyak orang yang tidak menyadari atau mengabaikan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, keserakahan korporasi dan lemahnya regulasi pemerintah juga berperan dalam memperburuk kondisi ini, karena banyak perusahaan besar yang mengutamakan keuntungan daripada kelestarian dari lingkungan. Nah, di sini saya juga banyak menemui bukan perusahaan, lebih ke pabrik-pabrik yang membuang limbahnya itu ke sungai. Nah, otomatis lingkungannya tercemar karena mereka juga bahan-bahan yang mereka produksi itu juga diperlukan orang. Jadi otomatis produksinya semakin banyak tadi, dan limbah yang dibuang pun semakin banyak. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan dari isu-isu kontemporer yang krusial. Mungkin cukup ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.